dan juga untuk mengatur inflasi. Jika tidak ada bea cukai, tentu salah satu sumber pendapatan negara berkurang. Serta tidak amannya jalur kirim 2 RPS BPN tadi nih ambil di ngerengsel. Tadi yang saya sampaikan ini adalah kepentingan dekat semata. Kami sebagai pihak kontra sangat menyetujui, sangat tidak menyetujui maksud perdebatan kita hari ini, yaitu bahwa adanya pembebasan bea cukai untuk negara-negara terbelakang. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari kami tadi, dia sudah menyampaikan tentang latar belakang kenapa pada akhirnya negara-negara yang terbelakang itu tidak layak untuk mendapatkan pembebasan bea cukai. Karena sistem politik yang kurang baik, negara-negara mereka yang bisa saja disalahgunakan kewenangan itu. Baik, ada beberapa alasan pada akhirnya mengapa kami tidak menyetujui maksud perdebatan hari ini. Yang pertama, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Jadi kita ketahui negara-negara saat ini, negara-negara terbelakang itu bisa saja menyalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pemerintahan yang tidak baik, sistem politiknya yang tidak baik, tidak sehat, sehingga bisa saja privilege yang mereka dapatkan ini, yaitu adanya berupa pembebasan bea cukai, bisa disalahgunakan dan bisa disalahmanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka, bisa jadi untuk korupsi dan penyalahgunaan dana. Dan ini akan berdampak buruk bagi kami yang negara maju pada akhirnya. Kenapa? Mengapa? Karena mengapa pada akhirnya kami negara maju tetap harus mendapatkan bea cukai, sedangkan negara yang terbelakang mendapatkan pembebasan bea cukai, padahal pemerintahnya tidak bisa menjamin apakah pembebasan bea cukai ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan negara mereka. Yang kedua, adanya ketergantungan dan ketimpangan. Ketika negara-negara terbelakang ini mendapatkan pembebasan bea cukai, maka mereka akan merasa ketergantungan dengan negara-negara dari luar, sehingga ini akan menimbulkan ketimpangan antara mereka negara terbelakang dan negara maju. Yang ketiga, adanya dampak lingkungan. Ketika pembebasan bea cukai ini untuk negara terbelakang, ada banyak dampak lingkungan. Padahal bea cukai ini tidak hanya untuk membiayai biaya produksi mereka, tapi membiayai seperti biaya lingkungan, untuk mengatasi perubahan iklim dan lain sebagainya. Itulah kenapa ketika ada pembebasan bea cukai ini, otomatis dana untuk mengurusi hal-hal seperti itu berdampak buruk pada lingkungan. Seperti yang pertama, peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, perubahan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, adanya deforestasi. Yang keempat, adanya polusi udara dan polusi air akibat transportasi yang telah mereka gunakan. Bayangkan ketika biaya bea cukai ini dialihfungsikan dan digratiskan untuk negara-negara terbelakang, bagaimana transportasi akan dampak secara langsungnya kepada lingkungan seperti asap kapal mereka, bahan bakar pesawat mereka, itu pasti akan disalahgunakan. Dan bagaimana kami selaku negara maju membiayai ini, sehingga pembebasan bea cukai bagi negara-negara berkembang itu tidak bisa dibenarkan. Yang kelima itu ada perubahan iklim. Selanjutnya, ada hasil juga mengapa pada akhirnya pembebasan bea cukai ini tidak kami setujui. Adanya ketidaksetaraan dalam distribusi, seperti ada risiko bahwa manfaat dari fasilitas ini tersebar secara tidak merata di antara masyarakat negara-negara LDC dan dapat meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi dalam negeri itu sendiri. Selain itu bisa jadi ada kontrol regulasi, impor barang, dan ini bisa saja berbahaya dan merugikan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kesimpulan kami pada. Oke, jadi kenapa program bea cukai ini sudah cukup baik tanpa adanya pembebasan, melakukan pembebasan bea cukai terhadap negara terbelakang. Jadi yang pertama adalah pentingnya pendapatan negara. Bea cukai adalah pendapatan yang penting bagi sebuah negara. Nah, dengan pembebasan bea cukai bagi negara terbelakang itu dapat mengurangi pendapatan negara dan kemudian pemberlakuan Bengkulu Today caranya gimana minggu depan ya, saya udah buka tutup laptop. Minggu depan hari Senin akhir kelas saya kasih tahu soal pembicaraan. terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Semuanya kematian ya. Kau depan, kau tua. Anjir. Saya umur anak-anak. Nggak jadi. Wih. Jadi guys raminian guys, jadi kami tuh agak gugup cik itu loh. Gugup sendiri. Set biar Yang tidak pakai info kita gue tidak vlog beda awak bisa ngedit Dan stop cuy. Okay, how was your so how was your day?
lagi lah mau ke komunikasi. Setelah UAS lah, hari apa gitu kan. Weekend. And I'm proud of my friends from class A Management International. Praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the blessing for health, so that we can gather here. Berisik saya bikin kuis. Salawat and greeting are always devoted to our Lord the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, on this occasion, we from Group 8 Managerial Economics will present the result of our group discussion. Allow me to introduce penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas barang atau jasa. Nah, market classification according to the time, daily market and weekly market. According to its form, ada concrete market and abstract market. By scope, domestic market and global market. Karena tadi mengenai mekanisme pasar. Jadi semakin banyak barang yang dijual, si produsen akan pencapaian dia untuk memperoleh keuntungan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin dikit barang yang dijual, maka si produsen akan meraih keuntungannya yang sedikit. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kebaikan pasar persaingan sempurna dan kelemahan pasar persaingan sempurna. The market is free from discount market activities. In a monopoly market, one firm has complete control over the price and quantity. Only one seller controls the market. Jadi hanya ada satu penjual yang mengendalikan harga di pasar karena dia sendiri dan tidak ada pesaing. Jadi dia bebas untuk mengendalikan harga di pasar tersebut. Tadi kita tidak punya pilihan lain untuk tenaga listrik, jadi kita untuk sesi kedua saya persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sesi kedua saya persilahkan. Nabila. Oke. Pertanyaannya adalah what is a perfectly elastic demand curve in the perfectly competitive market and is it good or bad? Jadi apa yang dimaksud dengan kurva permintaan yang elastis sempurna pada pasar persaingan sempurna dan apakah itu berdampak baik atau buruk? Jadi segrup ya pertanyaannya. Oke. Oke, nanti. Silakan pilih, Mbak. Oke, halo guys. Terima kasih teman-teman. Ya, ayo openingnya. Bagus suaranya cuy. Foto terus. Dadah woi, thank you. Dadah.